Bapa, terima kasih buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami. Hari ini hari yang Tuhan beri. Terpuji dalam Bapa, kami bersyukur buat kekuatan-Mu, kesehatan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna terus menjadi bagian kami. Kami akan melanjutkan sesuai dengan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu, firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bertemu kembali dalam perenungan kali ini. Hari ini kita tiba di 1 Korintus pasal 13. Dengan judul kasih. Haleluya. Yang firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Haleluya. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Haleluya. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Haleluya. Ayat 4. Kasih itu sabar. Haleluya. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Haleluya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Haleluya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Haleluya. Ia menutupi segala sesuatu. Haleluya. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Haleluya. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Haleluya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Haleluya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Haleluya. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Haleluya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagialah setiap kita yang selalu merenungkan firman Tuhan,
membaca, merenungkan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Judul perikop kita ini adalah kasih. Yang dimaksud sini adalah kasih Allah, kasih Tuhan. Haleluya. Yohanes 3:16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menyerahkan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Yesus, anaknya. Itu bukti kasih. Nah, kasih yang dimasukkan Paulus ini adalah kasih Allah. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kasih manusia itu seperti kain lara, seperti kain kotor. Kasih manusia itu terbatas. Tapi yang dimasukkan Paulus ini adalah setiap jemaat tubuh Kristus harus memiliki kasih Kristus. Nah, kasih Kristus itu akan kita miliki kalau kita selalu intim dengan Bapa, intim dengan Roh Kudus, intim dengan firman-Nya. Sehingga setiap kebenaran-kebenaran itu bukan hanya menjadi teori, tapi sungguh-sungguh menjadi suatu hayat, kehidupan dalam kehidupan kita. Haleluya. Jelas sekali dikatakan sini. Dikatakan sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, dan bahkan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang gemerincing, pemandangan bencana yang gemerincing. Jadi rupanya semua itu bukan jaminan, ya. Bahasa dikatakan, berbahasa dengan semua bahasa, bukan jaminan. Dikatakan sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengerti segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, bahkan dikatakan iman untuk memindahkan gunung, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak bisa. Jadi intinya kasih. Haleluya. Dikatakan apalagi ayat 3 dikatakan, sekalipun aku dapat membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, dia berkorban dengan harta, bahkan dikatakan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Haleluya. Sehingga dijelaskan di ayat 4. Wujud daripada kasih itu adalah sabar. Pertama sabar. Haleluya. Kemudian murah hati. Ya, salah saya percaya kita mengerti itu murah hati. Kemudian katakan tidak cemburu. Nah, tidak cemburu dalam hati bagaimana? Ya, jangan salah mengertikan ya. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, tidak sombong. Itulah kasih Tuhan. Jadi kalau orang sudah memiliki kasih Tuhan, dia akan memiliki hal-hal seperti itu. Dia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Haleluya. Itulah bukti kasih Tuhan yang harus nyata dalam kehidupan kita. Ini adalah merupakan wujud karakter ilahi, sifat-sifat ilahi. Dia tidak pemarah, tidak menyimpang kesalahan orang lain. Nah, dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi dia bersuka cita karena kebenaran. Karena dia sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kasih itu tidak lain adalah Yesus, pribadi Yesus sendiri. Haleluya. Wujud kasih itu adalah Kristus. Jadi kalau kita sudah memiliki kasih Kristus, berarti Kristus sudah hidup dalam kita. Haleluya. Nah, ia menutupi segala sesuatu. Haleluya. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau orang sudah memiliki kasih Tuhan, dia akan sabar menanggung segala sesuatu. Haleluya. Kasih tidak berkesudahan. Nah, itu. Kasih manusia terbatas, tapi kasih Tuhan tidak berkesudahan. Jadi yang maksudnya adalah kasih yang tidak berkesudahan, yaitu kasih Kristus. Membuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan tidak sempurna. Membuat tidak sempurna. Semua itu hanya sementara, sempurna akan lenyap dikatakan. Tetapi apa dikatakan? Tetapi jika yang sempurna tiba, itulah kasih Kristus, itu Kristus yang sempurna itu. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Itulah Kristus. Haleluya, kasih Kristus. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Ya, aku merasa
seperti kanak-kanak. Ya, orang masih kanak-kanak rohani, masih belum dewasa dalam Tuhan. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, ya pikirannya seperti kanak-kanak. Nah, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Jadi salah satu ciri orang dewasa adalah memiliki kasih Kristus, memiliki sifat-sifat Kristus. Itulah kasih. Haleluya. Itu orang yang dewasa. Nah, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Masih samar-samar memang. Digambarkan seperti itu. Tetapi dikatakan, jika nanti kita akan melihat muka dengan muka, sekarang aku hanya mengenal dia sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri. Jadi waktu Paulus ketemu dengan Roh Kudus, dia tidak mampu melihat cahaya. Itu kan pribadi Tuhan. Tidak mampu dia. Karena memang dia baru ketemu. Haleluya. Tapi saya percaya setelah itu, di akhir daripada kisah kehidupan Paulus, kita tahu bagaimana dia mati syahid. Saya percaya dia ketemu dengan Kristus. Haleluya. Jadi orang yang dewasa hanya orang yang bisa menikah dengan Kristus. Gambarannya perempuan gereja Tuhan yang dewasa, memiliki kasih Kristus. Haleluya. Itu yang bisa menikah dengan Tuhan. Pengantin. Sehingga dikatakan hanya samar-samar. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Kita hanya mengenal Tuhan sampai hari ini. Saya pribadi belum sempurna. Tapi oleh Roh Kudus yang mengajarkan kita tentang segala sesuatu, dikatakan jaminan bagi kita untuk memperoleh seluruhnya. Itulah yang akan menuntun kita untuk terus mengenal pribadi Tuhan, pribadi Yesus. Kasih yang sesungguhnya itu, kasih yang sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi pertama dulu, kita yang harus dikenal Tuhan dulu. Kita harus berkenan dulu. Ya. Kita berkenan. Baik, berkenan, dan sempurna. Kalau di sini, iman, pengharapan, dan kasih. Haleluya. Hampir sama itu. Baik, berkenan, dan sempurna. Baik bukan di mata manusia, baik di hadapan Tuhan. Kemudian setelah baik di pemandangan Tuhan, maka itu akan berkenan. Setelah berkenan, akan disempurnakan. Sama dengan sini. Ayat terakhir. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman. Pertama iman, kemudian pengharapan, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Tidak bisa dipisahkan. Iman itu kan, kita sudah belajar lagi, dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau iman itu bicara hal-hal yang belum nyata. Kalau sudah itu iman itu bukti, dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kemudian pengharapan itu dikatakan, ya sudah dijelaskan juga lalu, Saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu tidak hanya Yesus sendiri, pengharapan itu. Kasih juga dia. Haleluya. Makanya ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih itu tidak bisa dipisahkan. Tapi dikatakan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Haleluya. Kasih Kristus. Itulah yang sudah diwujudkan dengan menyerahkan dirinya bagi umat, mati berkorban bagi kita. Itulah kurban yang sesungguhnya. Haleluya. Kalau saudara sepupu kita besok akan memperingati hari kurban, maka dalam Alkitab jelas sekali menyaksikan, catat bahwa kurban yang sesungguhnya adalah pribadi Yesus. Yesus yang telah tersalib, mati bagi kita. Ishak itu hanya gambaran. Itulah bukti kasih. Menyerahkan nyawanya bagi kita. Mari kita bersyukur. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat bukti kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, buat pribadi-Mu yang telah mati berkorban bagi kami. Ajar kami bahwa kami untuk terus memiliki kasih-Mu yang sempurna itu. Itulah kasih yang Kau kami. Terima kasih.
kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk wujud kasih. Ajar kami Roh Kudus, tuntun kami, bahwa kami terus dalam proses-proses yang kau izinkan terjadi untuk terus mensuplai kami dengan kehidupan itu kasihmu sendiri, sehingga karakter pribadimu, wujud kasihmu itu nyata dalam setiap kehidupan kami. Sifat-sifatmu nyata, itulah kasih. Terpuji dalam Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk hari ini. Haleluya, amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Biarlah kasih Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Shalom.